Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membuka destinasi ini, izinkan saya membukanya itu dengan dua buah pantun. Ya. Pantun yang pertama, pagi-pagi pergi ke pasar. Ke pasar beli tomat. Selamat pagi Ibu Guru hebat. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ke Cikini, ke Gondang Dia. Beli jamu di Tasikmalaya. Hari ini kita bersama berkumpul untuk bergembira. Baik, Bapak Ibu, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah diseminasi atau pengimbasaan. Ini merupakan salah satu tugas saya di modul 1.4 ya, karena saya sekarang lagi pendidikan di calon guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu atas waktunya karena sudah berkenan hadir di sini. Mohon maaf, ini tidak bermaksud untuk menggurui, akan tetapi kita sharing ya. Apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, mungkin nanti kita ada umpan balik juga dengan Bapak Ibu terkait dengan pendidikan saya nanti di guru penggerak. Nah, adapun diseminasi untuk sekarang ini yang akan saya sampaikan itu adalah tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal tentang budaya positif. Apa yang Bapak ketahui tentang budaya positif? Ada yang tahu? Membiasakan membiasakan hal-hal yang positif. Membiasakan hal-hal yang positif. Ada lagi? Ada lagi? Budaya yang baik. Kebudayaan yang baik. Kebiasaan yang bagus. Kebiasaan yang bagus. Ya, betul ya Bapak Ibu. Nah, budaya positif sekolah itu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian ini yang akan saya sampaikan. Konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, itu ada disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu ada restitusi. Segitiga restitusi. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak serta mencipta. Nah, lazimnya atau kebiasaannya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini ada contoh. Kita coba melakukan kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu adalah A. Saya tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan tangan. Ya, di mana tangan Bapak Ibu itu adalah sedang memegang benda yang paling berharga. Ya, paling berharga. Sekuat apapun Bapak Ibu tuh harus mempertahankannya. Nah, sementara saya itu adalah B yang berusaha mengkritik, menghardi, kemudian mempengaruhi, bahkan sampai ke mengiming-iming dengan uang agar Bapak Ibu membuka kepalan tangan. Nah, si A atau Bapak Ibu itu akan membuka atau tidak membuka kepalan tergantung pada kontrol Bapak Ibu sendiri. Ya. Artinya gini, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Kemudian alasannya apa? Yang kedua, apakah Anda atau B tetap menutup kepalan Anda? Alasannya apa? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Jadi kalau misalkan kita tadinya Bapak Ibu itu sedang memegang benda sesuatu yang berharga, yang menyuruh kita untuk membuka kita sendiri atau orang lain? Kita. Jadi yang mengontrol tuh sebenarnya bukan orang lain, tapi kita.
tergantung pada kebutuhan. Kalau misalkan tadi kita memegang benda berharga ini dalam kepala tangan kita tetap ditutup, berarti kita konsisten dengan konsep awal. Tapi kalau misalkan ibu terpengaruhi oleh si B tadi, itu kan tadi apakah karena dia ketakutan, siang dihina, takut dicaci, dihardik, ataukah karena iming-iming materi? Ya, itu kondisinya. Nah, jadi sebenarnya kita sendiri yang memegang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Nah, menurut KHD bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut KHD, kita mengajar anak itu bukan menuntut, karena selama ini yang kita rasakan ke anak itu adalah menuntut. Anak harus bisa ini, anak harus bisa ini. Jadi memaksakan kehendak guru. Jadi menganggap bahwa siswa itu sama dengan kita posisinya, harus bisa. Padahal menurut konsep KHD, merdeka belajar itu bukan berarti anak harus segala bisa, akan tetapi ini agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya. Karena pendidikan itu terpengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Suatu kondisi di mana alam itu berada. Jadi ketika zaman dulu, alam zaman dulu, pasti zamannya juga beda, belum IT. Tapi ketika sekarang, kodratnya udah beda, udah ada kodrat zaman, pasti teknologi itu kan akan semakin berkembang. Pembelajaran tidak hanya melalui black paper, maksudnya pakai kertas, tetapi sekarang udah memakai teknologi. Ya, udah pakai Google Form, udah pakai Canva, ya dan sebagainya. Nah, yang tadi perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ada yang tahu apa maksudnya? Ilusi guru mengontrol murid. Ada yang tahu? Apa? Mengkondisikan. Terus apa? Ilusi guru mengontrol murid. Murid adalah orang yang harus nurut sama guru. Nah, Guru yang mengontrol. betul. Jadi terkadang sebagai seorang guru kita itu tetap dengan pegangan kita bahwa murid itu atas dasar penguasaan kita. Jadi anak mau apapun kita tuh yakin anak itu akan nurut terhadap kita. Padahal itu belum tentu. Ya, padahal itu belum tentu karena anak itu kan masing-masing anak kan beda karakter ya. Beda karakter, ada faktor lingkungan, ada faktor bla 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 dan sebagainya gitu ya. Jadi guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol anak. Balik lagi ke tadi, yang bisa mengontrol diri sendiri, yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apa maksudnya? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Nah, gitu. Terkadang kita dikritik itu akan merasa down. Ketika kita mendapatkan kritik, pertama yang kita rasakan kita akan down. Kemudian orang lain akan merasa bersalah. Nah, akan tetapi di pembelajaran kan kita ada refleksi ya. Ada refleksi, setiap pembelajaran itu harus refleksi. Nah, dengan adanya refleksi itu tujuannya adalah untuk menguatkan karakter kita. Apa sih kekurangan kita? Apa sih yang harus kita perbaiki? Apa sih yang harus kita benahi? Nah, itu secara tidak langsung itu akan menumbuhkan dan menguatkan karakter kita. Ya, karakter anak sendiri. Nah, kemudian yang ketiga,
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Betul. Apapun yang bernilai positif pasti ada dampaknya, bermanfaat. Benar keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar gak? Benar tidak? Bisa. Karena gini, orang dewasa itu punya keinginan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jadi memaksa untuk ke anak itu, yuk guru ikut. Karena ke anak kita tuh kita paksa kan, kalau misalkan anak tidak mau makan, kita paksa. Kamu harus makan. Nah itu. Nah ini di sini kita akan belajar tentang perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kebiasaan kita itu adalah stimulus respon. Apa itu stimulus respon? Stimulus respon itu apa? Nah itu respon dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi secara langsung, misalkan di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Benar tidak? Benar tidak? Kita selalu berpikir seperti itu. Jadi orang lain itu harus sama pandangannya dengan orang. Ya, jadi pendapat kita itu harus diterima. Terkadang kan kita ego kita kan seperti itu. Akan tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memberikan pandangan orang lain nih bahwa dunia ini tuh luas. Ketika ada anak yang curhat ke kita, biasanya kita itu selalu membuat entah ibu teh bla 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 bla. Kamu harus percaya ke ibu, kamu harus ikuti saya. Padahal ketika ada anak yang curhat atau ada yang mengeluh, kita berikan pandangan bahwa dunia ini tidak selebar daun kelor. Ya, jadi anak itu akan menambah keyakinannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Padahal di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Balik lagi tadi, yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara di teori kontrol kolaborasi. Jadi ketika kita gagal, kita kolaborasi untuk mencapai kemenangan. Nah, di stimulus respon itu ada model berpikir menang atau kalah. Nah, kita tuh mengadakan itu takut kita kalah, takut kita menang. Tapi kalau di teori kontrol kita berpikirnya menang. Jadi meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke, yang tadi paradigma, ada yang mau bertanya? Tadi ada yang mengelitik pikiran saya Pak di bagian yang nomor berapa ya? Tadi menurut KHD jadi Pak, itu saya tanya KHD itu siapa Pak? Apa itu KHD? Menurut KHD ini adalah Ki Hajar Dewantara. Karena kan Bapak pendidikan kita itu adalah Ki Hajar Dewantara. KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, yang kedua, yang tadi budaya positif kita itu adalah disiplin. Apa makna disiplin? Mengikuti aturan. Datang tepat waktu. Baju harus rapi. Tata tertib. Nah, disiplin. Apakah makna disiplin? Ini kalau kita ngambil dari bahasa Latin itu dari disciplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid. Sementara pengertiannya ini, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan mengatur diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Kita disiplin itu berdasarkan orang lain atau memang karena pribadi kita? Pribadi. Disiplin, mengontrol diri. Orang lain
Sebentar. Jadi kalau misalkan pengen disiplin itu jangan ke sekolah harus jam 7 pagi. Kalau memang kontrol diri sendirinya tidak ada, itu gak akan bisa. Ya. Pasti kesiangan. Nah, budaya positif selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tercantum dalam P5. P5 profil pelajar Pancasila. Itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini terkumpul atau terhimpun dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah lebih paham tentang P5. Nah ini sekarang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini terkadang tidak kita sadari kita melakukan ini. Yang pertama kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ini, Bapak Ibu pakai helm. Itu karena takut dihukum, takut ditilang, atau karena apa? Takut ditilang. Karena mau cianjur saya mah. Nah, ya, tapi awalnya ketika naik motor pakai helm itu karena takut ditilang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu ketika misalkan pakai helm tadi, apakah ada yang ngasih uang? Ada yang ngasih imbalan? Iya. Imbalannya itu adalah keselamatan. Nah, makanya sedikit perbedaan antara penghargaan, konsekuensi, dan hukuman. Sebenarnya penghargaan yang dikasih ke anak itu secara tidak langsung kita itu sudah menghukum anak. Kenapa? Kita misalkan anak itu berprestasi juara pertama, kita kasih hadiah, kita kasih reward. Rewardnya itu misalkan pembebasan 6 bulan PDB, SPP, misalnya. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung itu adalah hukuman. Kenapa? Karena akan membentuk anak itu nanti itu nilai kebajikannya itu adalah nilai keikhlasan yang ada. Buat apa sih saya sekarang ranking pertama kalau misalkan tidak ada yang tadi pembebasan 6 bulan lagi. Jadi dia akan melakukan sesuatu kalau ada imbalan. Bukan bentuk sebagai penghargaan. Sebenarnya itu bukan penghargaan, tapi hukuman. Karena gini, untuk reward aja ke anak itu cukup dengan ucapan terima kasih, bagus. Ada hal lain yang memang bisa diberikan. Ya. Nah, kemudian untuk menghindari diri sendiri ini udah jelas ya, disiplin positif. Nah ini nih kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama cinta kasih. Kita betul kan? Sebagai manusia kita itu keinginan untuk diterima oleh orang lain. Dimanapun kita berada kita tuh yang diterima. Kita inginnya tuh diterima. Ya. Kemudian yang kedua penguasaan. Artinya apa? Orang lain itu harus tahu kemampuan saya. Ya, harus tahu kemampuan saya. Itu penguasaan. Kemudian kesenangan. Bapak Ibu hidup kayak senang tuh. Ya. Jadi yang namanya hidup pasti minta kesenangan. Kayak senang batin, senang lahir dan sebagainya. Nah, kemudian kebebasan. Mau kebebasan atau mau terkekang? Bebas ya. Nah, dari keempat ini sebenarnya tujuan utamanya itu hanya satu. Apa? Survival apa itu? Bertahan hidup. Jadi kita bertahan hidup itu karena pertama kita menginginkan cinta kasih sayang. Yang kedua ingin menguasai. Yang keempat yang senang, keinginan untuk senang. Kemudian yang kelima itu kebebasan. Bebas. Ya, jadi yang bebas.
Kesenangan itu balon karena terbang. Yang terbang seperti burung. Yang mana? Itu mah lambang dari pasar Enggak. jatuh. Ini mah hanya lambang saya aja. Ya, ini hanya lambang saya. Oh, mah sampai bintang. Nah, ini ada contoh. Ibu Ani guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan menemukan kasus Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? So, apa yang akan Anda lakukan? Coba, jawab. So, Buneng. Saya akan menanyakan Agus punya ibu dari rumah. Enggak, ini. Yang pertanyaannya adalah kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Karena tidak dikasih bekal. Belum makan. Belum makan. Tapi misalkan anak teman-teman yang lain makan suka enak, tidak mau minta aja. Ya, sip. Tidak ada orang tua yang menyiapkan. Oke. Tidak dikasih bekal ke orang tua. Tidak kasih bekal orang tuanya. Penguasaan, dia bagian menguasai. Menguasai. Ada lagi? Tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Saya. Oke. Itu pertanyaan alasan-alasan Agus menurut Bapak Ibu. Sekarang kita buka di sini. Ya. Apabila jawaban Agus karena ia memang lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal yang tadi, ya, berarti kebutuhannya itu adalah bertahan hidup. Jadi si Agus teh bertahan hidup mata kita teh gitu. Jadi kita tuh ketika ada anak yang seperti itu jangan menjadi dia salah. Ya, jadi kita harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan, berarti dia cari perhatian, berarti butuh kasih sayang. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya takut menuruti keinginannya, berarti dia penguasaan. Betul tadi kata Pak Agung. Ya. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang diberikan oleh orang tuanya, berarti dia ingin bebas. Dia menginginkan menu-menu yang lain yang berbeda. Nah itu ya, betul. Kemudian yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng, dia menikmati ekspresi wajah temannya itu kesakitan, seperti yang kesal, maka kebutuhannya itu adalah jadi dia senang melihat orang lain menderita orang lain. Ya. SMS. Nah ini yang selanjutnya, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu sudah ada pada posisi yang mana? Ada posisi yang mana? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum? Pembuat merasa bersalah? Teman? Pemantau? Manajer? Semuanya. Oke. Kita bedakan apa itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nih. 5 posisi kontrolnya seperti ini. Jadi, ini identitas gagal atau kontrol di luar. Kita sebagai guru, posisi kita sebagai guru adalah menghukum. Misal ya, berarti dia itu akan menghardik, terus mencela anak. Jadi ketika misalkan gini, contohnya gini, tiba-tiba misalkan dalam suatu kasus ada anak kesiangan datang ke sekolah, ya kesiangan ke sekolah. Kemudian di depan pintu gerbang itu udah dicegah oleh kita. Pertama, kesalahan kesiangan. Yang kedua, tidak memakai sepatu warna hitam. Sementara aturan yang ditetapkan oleh sekolah itu adalah sepatu warna hitam. Datang ke sekolah jam 7. Ya, jam 7 ya. Datang ke sekolah. Nah, tiba-tiba Bu Neng, saya, Lina, kamu kenapa kesiangan? Kemudian Bu Neng itu langsung udah, kamu pembelajaran hari ini kamu buka sepatu selama pembelajaran. Nah itu sebagai konsekuensi sebagai apa? Hukum.
kita pasti menjadi sebagai penghukum karena dia si anak itu sudah melanggar aturan. Kemudian kuning meminta menurut sepatunya dibuka selama jam pembelajaran. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak mengerjakan tugas, silakan lari-lari di lapang 5 keliling. Itu penghukum atau apa? Penghukum. Ya, nanti kita bandingkan. Nah, kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Seperti apa? Membuat merasa orang itu bersalah. Akibat dari menghukum. Akibat menghukum. Membuat orang merasa bersalah. Contohnya seperti apa? Jarang ke sekolah. Sekarang aku sering tidak sekolah. Saya tanya, kamu mau jadi apa? Cita-cita kamu apa? Berbakti kepada orang tua. Jadi kamu tidak sekolah, berbakti kepada orang tua. Yang membahagiakan orang tua. Saya tanya gini, aku sering tidak sekolah itu membanggakan orang tua tidak. Nah, Kamu mau bilang kamu ingin membanggakan orang tua? Itu salah satu membanggakan orang tua. ya. Itu masuk ke dalam membuat orang merasa bersalah. Tapi misalkan gini, ada kata-kata seperti ini. Ibu kecewa sama kamu. Kamu sudah melanggar ini. Yang akhirnya ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi kan anak itu, oh iya ya gara-gara saya ibu jadi dimarahi oleh kepala sekolah. Contohnya seperti itu. Membuat orang merasa bersalah. Ya. Kemudian teman. Nah, kalau teman sebenarnya kalau teman bapak itu hampir sering kalau teman bahkan hampir kebanyakan kita itu menganggap siswa itu adalah teman kita ya, kebanyakan itu kalau anak SMA murid itu adalah teman kita. Tapi ini kalau teman ini kata-katanya seperti ini, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Jadi kita menganggap mereka itu adalah teman. Kemudian saya kecewa sekali dengan kamu yang tadi membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti dia sudah menghukum anak itu tidak pernah benar. Ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi posisinya dia adalah seorang manajer. Jadi seorang manajer itu adalah menyampaikan dulu, sok solusinya seperti apa kalau misalkan ada masalah, menawarkan dulu, gitu ya. Jadi nggak langsung mengambil keputusan, tapi memberikan keparuh dulu. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Jadi guru sudah menjat bahwa dia itu selalu yang paling terakhir. Padahal kalau selalu kan berarti hampir tiap hari. Kalau selalu, padahal dia itu tidak pernah. Ya, baik lagi di sini. Oke, tadi pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi tadi sebenarnya posisi kontrol yang tadi Bu Ning ketika di depan itu sebenarnya bukan penghukum, tapi pemantau. Kenapa pemantau? Pertama, memakai sepatu dan datang tepat waktu itu adalah aturan. Kalau penghukum itu kamu lari berkeliling 5 keliling di lapang, nah itu udah jadi langsung ke fisik yang menghukum. Tapi kalau pemantau itu seakan-akan dia itu memberitahukan bahwa ini tuh aturan kita. Jadi posisinya kalau misalkan si anak tersebut oleh Bu Ning tidak dibuka sepatunya, orang akan berpikir dia juga udah pakai sepatu hitam, datang terlambat, tapi kok tidak dihukum, tapi kok tidak beri sanksi. Ya, jadi yang lain pun akan terpengaruh. Makanya posisi yang tadi itu adalah sebagai ya. Yang terakhir manajer udah jelas ya, itu seorang pimpinan bagaimana memanage kondisi di sekolah itu supaya terasa nyaman. Nah ini budaya positif. Jadi budaya positif itu melingkari semua lingkungan positif, keyakinan kelas, maka akan tercipta peraturan kelas.
sekali contoh tadi. Oke. Kemudian budaya positif yang satunya lagi ini adalah keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas. Coba saya mau tanya, apa bedanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, sama peraturan? Peraturan apa? Kalau peraturan mah dibuat oleh salah seorang saja yang salah sama guru atau sama sekolah, sedangkan anak tidak dibuat ngobrol. Kalau kesepakatan dibicarakan dengan guru, sekolah semuanya disepakati. Hasil musyawarah ya. Kalau keyakinan? Kalau keyakinan kelas? Nah, itu ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah aturan yang timbul dari hati. Jadi kumaha kahayang anak? Bagaimana keinginan anak? Kalau aturan, betul tadi aturan itu sifatnya itu mengikat. Ya, makanya terkadang banyak anak yang aturan yang sudah ada tapi tetap melanggar karena aturannya tidak berdasarkan keinginan. Makanya ketika Bapak Ibu mengajar itu buat dulu keyakinan dan kesepakatan kelas. Mau belajarnya seperti apa dengan saya? Keyakinan itu timbulnya dari hati. Ketika misalkan pas begitu kesepakatan kelas itu aturannya itu dibentuk oleh kita. Kalau keyakinan itu hanya beda bahasanya saja. Ya, nanti kita kuapin nanti dicontohkan ya. Jadi ya, misalkan gini, Bapak Ibu misalkan lagi mengajar, harus ada kesepakatan kelasnya. Yang pertama, belajar dengan saya itu tidak boleh, jangan ada kata tidak boleh. Jangan tidak boleh, ya. Mohon maaf. Jangan ada kata tidak boleh, dilarang, jangan. Harus. Jadi bahasanya itu seperti ini. Kalau misalkan kan biasanya dilarang membuang sampah. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan menggunakan HP. Tapi kan untuk zaman sekarang, untuk HP bisa dilarang nggak sekarang? Nggak bisa. Karena kan tadi kita itu sudah terpenuhi oleh kodrat zaman. Jadi HP itu tidak bisa dihindari. Makanya gunakanlah HP sebijak mungkin. Misalkan yang ketiga, minta izin kalau mau ke toilet. Kesepakatannya tidak boleh gaduh ketika ada yang berbicara. Nah, jadi ketika ini sudah disepakati oleh semua, maka anak secara tidak langsung itu tidak akan melanggar aturan ini. Ya, kami sudah sepakat, sudah perjanjian kita dengan guru. Jadi kalau misalkan anak melanggar, kita bisa tegur. Berapa kamu? Kan ini kesepakatan kelas kita. Ya. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, ini keyakinan kelas bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Jadi semua kelas itu anak itu harus membuat keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinan kelas sudah terbentuk akan disepakati. Jadi anak keyakinan kelas. Nah, nih, nah, ini peraturan. Ini peraturan ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini kan peraturan, bukan keyakinan, bukan kesepakatan, tapi ini peraturan. Kalau peraturan biasanya dilarang, jangan, gitu kan? Kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, jadi gini, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ini seperti ini. Kalau peraturan sifatnya mengikat, jadi kita tuh lebih, yang membuat itu lebih ke perseorangan atau instansi. Jadi udah baku peraturan, peraturan. Nah, di kelas itu lebih baik memakai keyakinan. Jadi peraturan itu dibentuk berdasarkan kesepakatan dengan anak. Oh iya. Kan gini, misalkan saya belajar matematika, saya punya kesepakatan dengan anak. Pertama, tidak boleh datang tepat waktu. Kesepakatannya, berarti anak harus datang jam 7, sangat tepat waktu begitu belajar. Yang kedua,
Kalau di peraturan dilarang mengganggu orang lain, berarti kalau di keyakinan kelas, naon tah? Berarti kita harus saling menghormati. Tapi lebih banyak penjelasan pasti nanya. Iya. Nah nanti ketika anak misalkan melanggar, ada yang jahil misalkan temannya, kita kan bisa menegur, kamu kan sudah melanggar keyakinan kelas kita. Itu kan kesepakatan. Akhirnya misalkan kesepakatannya adalah yang terlambat itu harus nyanyi. Kalau misalkan tidak nyanyi, itu kan kesepakatannya. Kita udah sepakat semuanya. Itu keyakinan, kesepakatan kelas kita. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Bisa bijaklah dalam kesehatan. Dilarang menggunakan HP di peraturan. Tapi tadi kalau di keyakinan kelas, bijaklah dalam menggunakan HP. Ya, bahasa-bahasanya. Minum parkir kelas. Tuh, nah ini membuat kesepakatan kelas. Silakan Bapak Ibu nanti buat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas apakah boleh? Enggak, gini aja. Bapak Ibu gini. Jadi kesepakatan kelas itu antar guru mako boleh beda. Karena itu kan kita sendiri. Jadi ketika kita belajar antara Bu Epi sama Bu Nei, kesepakatan kelasnya pasti akan beda. Berarti kan ayat ke kelas. Nah, kalau berarti udah pas kayak Ya itu kan tergantung guru. Misalkan ini, Bu, kata anak tuh, Bu, kita sudah mempunyai kesepakatan kelas ini nih. Kesepakatan kelas kita ini. Ada yang mau ditambahkan tidak? Kita kan tambahkan lagi Bu Epi teh. Kontrak pelajar berarti. Iya. Ya, tambahkan lagi. Jadi kita sepakati aturan di kelas ini antara kelas A dan B pasti beda. Ya, kesepakatan kelasnya. Nih. Nah, yang terakhir. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang harus kita kuasai itu adalah ini. Ini itu adalah bagaimana cara menghadapi anak yang merasa bersalah. Jadi kita mengcoaching anak. Coaching anak. Jadi gini. Kalau misalkan ada anak yang bersalah, melakukan kesalahan, kita itu jangan menjudge anak, kamu mah salah, kamu mau gini. Iya, nggak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh menjudge anak itu salah. Justru kita buat dulu segitiga restitusinya. Pertama, nih, ini segitiga restitusi. Ini di sini tuh ada ini nih. Pertama. Nih, pertama, segitiga restitusi ini adalah ada validasi tindakan yang salah. Artinya kita cari tahu dulu masalahnya apa anak tersebut. Ya, cari tahu dulu penyebab anak itu melakukan sesuatu itu kenapa. Ya, contoh di sini kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu validasi masalah. Ya. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kemudian yang kedua, apakah ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika anak menjawab, kita balikan lagi nanya, apakah ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Itu yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas, bahasanya seperti ini. Jadi pas begitu dia merasa bersalahnya, misalkan ada anak itu melempar kaca sampai kacanya pecah, tanya. Nah, terus kita tanya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melempar kaca sampai pecah seperti itu. Nah, dia nanti kan keluar pertanyaan jawabannya. Nah, ketika udah keluar, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika anak tersebut udah mengungkapkan alasan, tanya lagi seperti ini. Nanti jawabannya apa? Anak itu. Nah, kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Kan anak udah merasa bersalah nih. Betul kan? Posisinya anak udah merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu bilang seperti ini. Setiap orang pasti punya kesalahan. Dan itu adalah wajar. Akan tetapi, misalnya, ibu juga pernah dulu nakal seperti kamu. Misalnya, kaca dilempar. Misalkan itu, boleh berbohong. Kan itu untuk menstabilkan identitas anak. Jadi biar anak itu bukan hanya dia yang merasa bersalah. Biar dia down. Nah,
Jadi tidak apa-apa ketika kita menjadi orang ini kita menyangkal yang Iya, saya juga pernah merasakan itu, tapi ternyata itu tuh tidak benar. Berbawa Nah, wujud tidak, tapi kebaikan. ternyata itu tuh tidak benar. Jadi, non, tadi tuh setiap orang pasti punya kesalahan dan itu wajar. Kamu misalkan kamu melempar kaca dengan batu sampai pecah. Bapak ini pernah dulu. Bapak juga dulu pernah melakukan hal seperti itu, bahkan lebih dari kamu. Akan tetapi ternyata itu tuh salah. Jadi anak tuh udah merasa bersalah, maka stabilkan emosinya. Jadi ternyata anak kan berpikir ternyata masa lalu bapak ibu dulu juga sama seperti saya. Jadi biar stabil dulu emosinya. Nah, itu kan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tuh. Jadi dia itu nanti akan berubah sendiri. Terus ini. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi tanyakan keyakinan. Kamu nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nanti kan dia tuh kan bilangnya, saya sudah tidak disiplin Bu. Saya sudah melanggar keyakinan sekolah ini Bu. Kan dirinya udah sadar kan? Dia udah merasa sadar ya, dari dirinya itu salah gitu. Nah, kemudian tanya lagi solusinya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi solusinya itu bukan kita yang memberikan solusi, akan tetapi anak. Kembalikan ke anak. Solusinya mau seperti apa? Tawarkan ke anak. Adakah solusi yang bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi nanti tuh anak yang memberikan solusi. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai kita udah menjadi salah, menekan anak, tapi kita yang mencarikan solusi. Ya, tapi biarkan anak yang mencarikan solusi sendiri. Nah, ini tahapannya. 1, menstabilkan identitas. Stabilkan identitasnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar. Tapi ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bahasanya itu seperti itu. Ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Ya, ini bisa dipelajari oleh BK, oleh Bapak Ibu ketika nanti ada kasus di kelas. Ya. Nah, ini tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menjadi sesuatu yang penting buatmu. Ya, kata-katanya seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi restitusi itu adalah proses membalikan lagi kepercayaan si anak. Yang asalnya down ketika anak merasa bersalah, maka kembalikan lagi ke kepercayaan anak. Kembalikan lagi ke awal. Ya, membagikan lagi semangat anak itu. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya minimal segitiga restitusi kita kembangkan, kita lakukan, kita laksanakan. Yang kedua, keyakinan kelas. Jadi kita jangan buat aturan, tapi kita berusaha sekarang itu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Biar anak itu tidak merasa tertekan. Ya, karena kan ya, keyakinan itu kan berasal dari hati. Disepakati atas dasar bersama. Jadi anak akan kemungkinan kecil untuk melanggar. Ya, itu mungkin Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.